Cek, Raihan, Rian. Halo, gimana kabarnya Raihan? Halo, Raihan. Kamu tahu nih kabarnya Raihan bagaimana dulu? Halo, halo Rian. Rian gimana Yan? Kalian masih di tempat kan? Wah, Raihan, Rian kembali. Raihan, gimana Han? Masih di tempat Han? Halo, halo. Cek, cek. Hmm, ini kita tunggu teman-teman yang lainnya dulu ya. Halo Rian, gimana Yan kabarnya? Ini Raihan, kayaknya bukan Raihan deh. Ini kalau nggak salah, gimana Rian kabarnya? Baik, Pak. Panggil Baik, Kak Kak. aja ya. Iya, Kak. Lupa, Kak. Lupa, lupa. Oke. Raihan kesibukannya apa selain di algoritmik? Kak mau tahu dong? Saya sibuk ikut ekstrakurikuler Kak. Ikut futsal mungkin ataupun ikut yang lainnya. Boleh Kak tahu, Rian? Ya, Pak. Kak. Ya, Kak. Apa aja kesibukannya Rian? Saya biasanya kalau nggak main HP deh, belajar bahasa kalau nggak Oh, bahasa bahasa Inggris. bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dua-duanya. Wow, that's cool. Mantap. Keren ya. Terima kasih. Kalau Danish, Danish gimana Danish? Ini kayaknya Danish ya, yang Raihan nih. Gimana kabarnya Danish? Halo? Baik. Danish kesibukannya apa Danish? Kalau teman kita yang tadi dia belajar bahasa. Kalau Danish apa? Gak mau tahu nih. Open mic aja nggak apa-apa ya. Kita sekalian kamu dengar suara Danish. Tadi Rian udah. Kesibukannya kak Pak, Iya, kesibukannya apa Danish? kerjain Oh, PR, kesibukan tuh apa? kerjain PR. Ngerjain PR. Danis pun ikut ekstrakurikuler mungkin di sekolah, futsal, voli, karate, Enggak, enggak. Berarti kesibukannya belajar doang gitu ya? iya, Mantap. Patut untuk Kak tiru juga ya. Oke. Masih ingat kan nama Kak? itu masih kelihatan tuh. Oh iya. Kak dipanggilnya Kak Farabi ya, Kak Abi gitu ya. Ini teman kalian pada kemana? Kak juga nggak tahu nih. Oke, jadi itu ya mungkin cukup ya perkenalannya. Sekarang kita akan beralih ke materi. Ya, atau ada pertanyaan dulu terkait pertemuan kemarin? Halo, gimana? Ada? Rian, Danish? Kalau nggak ada, ya.
sekarang Kak mau kita belajar materi yang baru yang berguna untuk pembelajaran Python kita ke depannya. Namanya apa? Namanya adalah modul random dan time. Begitu ya. Nah, pernah mendengar kata random, Danish? Random. Gimana, Danish? Jangan takut open mic ya. Random. Random. Pernah? Pernah sih, tapi lupa. Lupa. Kalau Rian? Rian pernah mendengar kata random, Yan? Pernah Pernah. Artinya apa, Yan? eh acak, setara Acak. acak. Bagus. Acak ya, betul sekali. Kalau time ini artinya ya ini waktu ya. Jadi nanti sekarang ini kita akan belajar modul acak atau random dan time. Begitu. Betul ya, jadi random itu artinya acak atau secara acak gitu ya. Oke, jadi eh, ceritanya adalah kita kedatangan seorang tamu dari suatu acara olahraga. Nama tamunya adalah tim Go Ahead gitu. Pelanggan ini menanyakan kita untuk membuat paket software untuk distribusi partisipan acak pada lomba dan menjaga waktu otomatis. Pertanyaannya, bisakah kita membantu Go Ahead ini dalam ya untuk membuat apa yang diinginkannya ini? Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Nanti tampilan softwarenya atau tampilan apa yang akan kita codingkan seperti ini. Halo Yusuf. Ayo Yusuf, kita sudah mulai materi ya Yusuf ya. Jadi di sini ada ya tulis suatu tugas, tulis program yang membuat undian tim polo air. Sebagai hasil, program harus mencetak pasangan nomor acak untuk mengindikasikan tim mana yang akan melawan satu sama lain di pertandingan. Jadi maksudnya begini, banyak tim yang berpartisipasi, 11 tim. Kemudian kita akan membuat suatu codingan yang mengacak tim mana versus tim mana. Begitu ya kurang lebih. Mudah untuk meminta data, tetapi bagaimana kita bisa mencetak angka dari dua tim secara acak. That's why we need something new, yang namanya adalah modul random dan time. Oke? Nah, secara konsep atau secara visual, secara flowchart atau diagram alir, bentuk nanti codingan yang akan kita buat itu seperti ini. Dan jadi yang pertama kita akan meminta input dari banyaknya tim menggunakan fungsi input ya, Yusuf ya. Kemudian ada variabel namanya partisipan 1 dan partisipan 2. Di mana ini kita pasang modulnya, modul randomnya dari 1 sampai banyaknya tim atau n. Demikian juga untuk partisipan. Kemudian kita taruh outputnya yang kurang lebih kita akan mendapat output nanti seperti ini. Begitu. Nah, gitu ya. Nah, terdapat banyak alat yang sudah ada bersama Python. Kemudian termasuk fungsi yang mengembalikan angka secara acak. Untuk lebih memahami varietas alat yang kita miliki, kita akan menyelidiki kapabilitas dari standar library Python. Setelah itu kita akan memilih alat yang dibutuhkan dan menggunakannya. So, hari ini tujuan kita adalah ingin mengeksplorasi dan menggunakan fitur canggih dari standar library Python. Nah, untuk mencapai tujuan ini, kita akan belajar yang pertama, apa itu standar library Python dan modul-modul yang dimiliki. Kemudian yang kedua, mengeksplorasi dan menggunakan kapabilitas dari modul random. Kemampuan ya, kapabilitas ini. Dan ketiga, kita mengeksplorasi dan menggunakan kapabilitas dari modul time. Oke, sekarang kita berbicara modul random. Semua fitur di bahasa pemrograman Python dideskripsikan di banyak sekali file Python yang disebut library. Jadi library itu ya bisa dikatakan pustaka, tetapi kalau di dunia pemrograman itu lebih ke modul-modul. Gitu ya Yan ya. Jadi apa tadi Danish? Library itu apa? Danish?
Perpustakaan. Perpustakaan. Kalau di pemrograman itu apa? Modul Nggak ya. tahu. Modul ya. Jadi ini kita belajar bareng ya Indonesia. Jadi kalau library, oh saya pakai modul ini gitu. Jadi enggak ya jangan menyebut perpustakaan. Bisa juga perpustakaan, tapi agak istilahnya terlalu umum gitu kalau dalam dunia pemrograman. So, interpreter langsung mengenal dan melaksanakan perintah-perintah sederhana. Sebagai contoh, kita mempunyai ya fungsi input dan fungsi print. Itu langsung dilaksanakan. Kemudian perintah-perintah lainnya, contohnya mereka yang digunakan untuk angka acak atau random, jarang digunakan. Maka mereka diletakkan di file library terpisah yang disebut sebagai modul. Begitu ya. Nah, sekarang banyak programmer yang menyukai Python khususnya karena sangat banyak fitur yang terdapat di standar library-nya. Seperti ini ya, standar library Python itu kapabilitas yang sudah berada di Python. Kemudian ada modul random, kemudian ada modul time, kemudian modul turtle, kemudian modul OS operating system. Yang ini mungkin kalian sudah belajar yang ini, modul kura-kura, Rian? Sudah Rian? Belum ya? Kayaknya belum ya, Kak juga baru lihat materinya ini. Oke, sekarang modul random itu apa, Kak? Jadi modul random itu adalah modul yang mengandung alat-alat untuk membuat nilai-nilai acak. Ya. Jadi apa? Kalau Kak boleh tahu, Yusuf, modul random itu apa, Yusuf? Halo, Yusuf. Open mic ya, Yusuf ya. Jangan malu. Gimana? Rian, boleh bantu Kak Membuat Yan? nilai-nilai acak. Oke, untuk membuat nilai acak. Ya. Singkatnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fungsi penting dan penggunaan dari modul random itu bagaimana. Jadi fungsinya nanti kalau seperti ini, bentar. Ren int a, B itu fungsinya apa? Itu untuk mendapatkan atau mengeluarkan suatu bilangan bulat yang secara acak lebih besar dari atau sama dengan ya, lebih besar dari sama dengan gitu. Angka A dan lebih kecil atau sama dengan angka B. Jadi artinya dia itu angka yang akan kita cetak itu adalah di antara A gitu ya, A sama B. Nah, kurang lebih ini arti dari modul ren NIT ini. Ya. Jadi ini dan yang jelas angka ini jenisnya integer atau bilangan bulat. Kemudian random itu sendiri gunanya untuk apa? Itu untuk membuat angka desimal, ingat ya, angka desimal acak dari 0 sampai kurang dari 1. Kurang dari 1 itu artinya 1 itu tidak mungkin tercetak. Dari 0 berarti 0,1, 0,9, 0,45, dan seterusnya. Begitu. Ya. Nah, kemudian gimana cara kita menyambungkan dan menggunakan modul itu, Kak? Caranya adalah ada 3 cara ya di sini yang disediakan. Jadi yang pertama kita dapat memanggil modulnya dengan kata import random atau modulnya. Nah, saat menggunakan ini berarti nanti saat kita menggunakan modul yang ada di dalam random ini seperti ren int, kita harus menggunakan dot ya. Jadi angka, ini misalnya nama variabelnya angka, random ini modul utamanya, kemudian ini submodulnya dot. Harus menggunakan kata dot, modul apa yang akan Anda pakai. Misalnya nanti Adika menggunakan modul ren int, berarti dia akan mencetak angka dari 0 sampai 9 dan berupa angka bilangan bulat. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua gimana? Kita langsung panggil modul yang akan kita pakai itu secara spesifik. From random
kita menggunakan keyword from, dan ini randomnya ini adalah modul utama, import ren int. Nah, ini modul spesifik yang ingin kita pakai. Jadi from import. Kemudian kita langsung pasang, saya ingin mencetak angka dari 0 sampai 9. Dan angkanya itu harus bilangan bulat. Gimana caranya? Kita nggak perlu pakai dot lagi, langsung ren int 0,9. Kemudian yang terakhir caranya adalah kita dapat memanggil semua modul yang ada di dalam modul random dengan menggunakan sign asterisk atau bintang. Jadi ini artinya dari random saya ingin memanggil import semua modul yang ada di sini. Entah itu modul ren int, kemudian dan banyak lagi ya modul random selain bilangan bulat, tapi juga time dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita tinggal panggil begitu. Nah, begitu ya. Nah, ada pertanyaan dulu. Yusuf, Danish, Adika, Rian. Sebelum Kak lanjut, Ada ada Pak. Enggak ada Kak. nggak ada. Kalau nggak Aduh. ada berarti tak ada. Ya oke. Kalau tak ada, ini Kak kasih kalian enable annotation-nya supaya kalian mungkin mau oret-oret. Kak, ini saya nggak mengerti. Gimana tuh Kak? Lihat ya, ada tombol gambar pensil tuh di sebelah kiri pojok bawah. Nah, sekarang apa namanya? Ini contoh penggunaan dari modul random yang Kak sudah bilang di slide sebelumnya ya. Jadi ren int sama random. Nah, di sini dia menggunakan tipe yang kedua tadi, from random import ren int. Kemudian ada nomor loterenya. Nah, dia memasang modul ren int ini dari angka 1000 sampai 99. Artinya apa? Kita ingin mengambil suatu nomor acak dari 1000 ya, dari 1000 sampai 999. Nah, kemudian saat kita memberi nomor berapa yang akan terpilih, ternyata yang terpilih nomor 5490. Ini berbeda-beda setiap waktu ya. Jadi sekali run mungkin nomor ini, saat run kedua kali mungkin nomor 555, saat run ke 5 kali mungkin 1111 begitu. Jadi tidak tetap karena itu rentang dari ini ke ini kan panjang banget. Jadi peluang untuk mendapatkan nomor ini secara presisi itu tipis atau ya mustahil lah gitu. Bukan mustahil, cukup sulit begitu. Jadi sekali run kadang-kadang kita mendapatkan nomor berbeda. Begitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke tugas yang tadi di awal, tulis program untuk membuat undian tim polo air. Gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita import dulu modulnya dengan menggunakan metode yang kedua tadi, from random import ren int. Kalian juga bisa menggunakan from random import bintang asterisk. Ini artinya semua modul yang ada di random itu kalian import begitu. Kemudian modul apa yang kalian pakai, ya tinggal disebut nanti. Nah, di sini terdapat variabel total di mana nilainya itu menggunakan fungsi input dan kita ubah ke integer. Jadi banyaknya tim berapa? Misalnya 11 gitu ya. Di sini 11 tertulis. Kemudian ada partisipan 1, partisipan 2. Yang mana partisipan 1 ini diambil dari angka 1 sampai total atau banyaknya tim yang berpartisipasi di sini. Jadi 1 sampai 11 gitu ya yang dipilih nanti. Kemudian partisipan 2 ini ya dari 1 sampai 11 juga. Nah, saat dicetak tim 1, partisipan 1 sampai dan partisipan 2 itu kemungkinan untuk sama angkanya itu kecil. Makanya bagus untuk menggunakan modul random ini. Jadi saat di print gitu ya, tim partisipan 1 ternyata yang tercetak angka 7. Kemudian untuk partisipan 2 ternyata angka 1. Jadi tim 7 nanti akan melawan tim 1 gitu ya. Begitu. Ada pertanyaan? Nah, ini Ahmad baru datang. Ahmad Zajid gimana? Ada pertanyaan dulu terkait slide kita yang ini? Oh, aman, aman. It's okay. Oke, oke. Ada pertanyaan dulu Adika, Rian, Yusuf,
Danish, Ahmad? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kalau nggak ada, Kak lanjut ya. Nah, sekarang kita disuruh untuk menulis program untuk membagikan para pemain menjadi 2 tim saat latihan. Pengguna memasukkan nama atlet satu persatu, kemudian ya program akan mencetak tim secara acak untuk setiap orang. Jadi contoh outputnya begini. Jadi kita diminta untuk pertama masukkan nama atlet, misalnya namanya Kate. Kate tim 1. Kemudian nama atlet lagi Mary. Mary tim 2. Nama atlet lagi John atau Rian tim 2. Kemudian misalnya di sini Yusuf tim 2. Nah, nanti dia akan seperti ini terus sampai kita memasukkan kata op. Gimana caranya membuat program seperti ini? Caranya adalah Tara. Nanti yang pertama kita harus mengimport modul random yang akan kita pakai. Dalam hal ini random int. Kemudian namanya itu adalah karena string, maka di sini kita nggak perlu konversi atau ubah ke integer. Kemudian while kita perlukan supaya ini akan terus bertanya sampai kita mengelik op. Jadi artinya di sini while saat nama tidak sama dengan op, tolong nomor tim sama dengan dari 1 sampai 2. Kemudian print nama, di sini yang udah kita masukkan, misalnya Kak masukkan Adika, Adika, kemudian tim, tim. Nah, sekarang nomor tim, jadi nanti diajak apakah Adika itu nomor 1 atau 2 begitu. Kemudian kita input lagi supaya men-stop while ini. Karena kalau nggak naruh fungsi input, ini akan berjalan sampai ya hari kiamat -2 mungkin ya, nggak tahu saya. Begitu. Begitu ya. Jadi nama atlet nanti masukkan op, jadi ini akan berhenti loopnya. Begitu. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nih. Bisakah kita mengoptimalkan kode dari program sebelumnya menggunakan konstruksi bersarang? Bisa nggak nih kita konstruksi bersarangin? Yusuf, bisa nggak? Yang mana kira-kira kalau bisa? Adakah kita bisa melakukan konstruksi bersarang? Di mana itu? Ayo. Bisa-bisa saja ya. Bisa-bisa saja, tetapi ini Kak pikir sudah cukup ya ringkas ya. Caranya adalah ini untuk yang ini ren int ini jangan buatkan nomor tim aja nih. Langsung aja taruh di sini gitu. Ren int 1 sampai 2. Udah sih itu doang. Jadi yang semula 5 baris menjadi 4 baris. Yang semula 6 baris menjadi 5 baris. Begitu. Kemudian bisakah bagi program untuk menampilkan tim yang sama untuk ketiga pemain yang namanya dimasukkan satu setelah yang lain? Maksudnya bisa nggak? Misalnya nih, Yan, Kak tanya Rian. Misalnya di sini nanti Kak masukkan kata Yusuf gitu. Yusuf. Kemudian Yusuf tim 1. Kemudian nanti ada kata Adika. Adika tim 1 juga. Kemudian bisa nggak kalau Kak masukin kata Sajid atau Ahmad, itu tercetaknya tim 1 juga. Bisa nggak, Yan? Enggak, Enggak? maybe. Maybe ya. Ya, bagus jawabannya maybe. Ya, jadi bisa karena apa? Kita merandom mengacak nomornya itu dari 1 sampai 2. Jadi peluang untuk terpilihnya satu itu ya secara probabilistik itu 50-50 ya, 50%. Jadi bisa gitu. Maybe. Bagus jawabannya. Oke, selanjutnya gimana kita memperbaiki program supaya pada akhir operasi akan mencetak banyaknya atlet di setiap tim. Ini maksudnya gimana cara kita bahwa di tim 1 itu ada sekian orang, tim 2 itu ada sekian orang. Sudah waktunya kita mempraktikkan langsung di platform. Begitu. Ya. Nah, sekarang ada yang mau share screen? Kak dulu aja deh. Ya udah, Kak dulu aja ya. Kak dulu yang share screen, kita langsung dah ke nomor yang paling susah nih. Ups. Ini Kak share screen ya.
Nah, mau nomor berapa? Nih, lesson 3 kita di bagian kalimat. Ini kita iniin dulu. Ayo, mau nomor berapa? Yusuf, Ahmad, Rian, Adika, mau nomor berapa? Kita kerjakan bareng ya. Dan jangan lupa untuk bertanya ke Kak nanti. Kak, itu gimana Kak caranya? Ayo, gimana? Nomor berapa? Masih nggak ada yang mau nih. Ya udah nih, nomor paling akhir. Wah, finish nih. Wah, udah selesai berarti. Gitu ya. Ayo coret-coret, coret-coret. Mau nomor berapa? Nomor 3, 4, 5 atau yang ini atau yang ini. Ini kita gimana? Dari satu. Oke, dari satu. Sekarang dari satu ya. Pilih semua cara untuk menyambungkan modul di mana program bisa menggunakan fungsi ren int. Artinya gimana cara kita memanggil modul utama kemudian dapat menggunakan fungsi ren int ini. Caranya adalah kita lihat pilihan pertama from random import ren int. Nah, betul nggak ini? Kira-kira Yusuf, Adika, Rian, Ahmad, Danish. Betul nggak ini Danish? From random import ren int. Ayo, ayo, ayo. Jangan takut menjawab. Gimana, Adika? Ya, gimana Ahmad? Ayo, gimana Ahmad? Betul nggak ini? Atau Ahmad mau bertanya? Open mic, open mic. Oh, tidak tahu Kak. Oke. Ayo, jangan takut open mic ya. Adika, nanti open mic ya supaya kita sama-sama bicara. Jangan malu ya kita di sini sama-sama belajar. Jadi ini betul ya, ini salah satu caranya. Kemudian from random import all. Nah, kalau all harusnya dia menggunakan bintang ya, bukan all seperti ini. Jadi ini salah. Kemudian import from, apalagi ini terbalik nih. Harusnya from dulu baru import ya. Ini salah. Kemudian from random import bintang. Nah, ini artinya benar kita mengimport semuanya. Artinya kalau semuanya ini pasti juga ikut begitu. Kemudian import random apakah benar juga? Benar ya, tapi nanti kita spesifikasikan random.ranint begitu. Kemudian import tr, oh ini salah juga terbalik. Jadi yang benar apa? Yang apa? Yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Begitu. Coba Kak centang. Ini, kemudian ini, kemudian ini. Tara, oke. Gitu ya? Aman? Nah, ini sekarang kecepatan mengetik from random import. Ren int nomor partisipan sama dengan ren int 1,6. Oke, kemudian print ya Rusia rek minus petik koma nomor spasi nomor partisipan. Tara 186. Ya. Nah, kemudian ini caranya gimana? Jadi perintahnya apa? Perbaiki masalah dalam program. Oh, kita disuruh untuk memperbaikinya. Go ahead mengadakan lotre untuk merayakan ulang tahun. Oh, ini sama ya kayak yang di PPT tadi. Gimana cara kita mencetak angka acak. Ya. Nah, jadi di sini nomor pemenangnya itu kalau tercetak 1010 maka kita menang. Selainnya dia akan bilang semoga lain kali lebih beruntung. Sekarang apa saja yang perlu kita perbaiki? Yang pertama, kita harus mengimport random int-nya dengan cara from random import ren int. Atau bisa juga yang lain Kak, caranya bisa from random import bintang. Begitu ya. Kemudian di sini
Ren int-nya itu kita berikan suatu nama variabel yang isinya itu adalah angka, sorry, bukan angka, ya, angka sekarang, artinya angka yang ditebak gitu ya. Kita pasang randomnya ren int 1000,3012. Sorry, 3112. Kemudian print nomor tiket lotre adalah dari angka 1000 sampai 3112 ini berapa kira-kira yang kita tercetak. Kalau angka sama dengan, nah ini artinya kurang sama dengannya. Harus double sama dengan, ya kalau kita ingin menyamadengankan. Tolong nanti print Anda menang, kalau selain itu tolong print semoga lain kali. Sekarang ke Aran, wah ternyata angka yang tercetak 2965, maka outputnya semoga lain kali lebih beruntung ya. Gitu. Kemudian centang, centang ini nanti ya, ini dicentang, kemudian submit text. Begitu. Next level. Nah, ini sekarang gimana caranya? Caranya adalah yang pertama, soalnya bilang bahwa masukkan nomor balapan. Ya, jadi nanti kita masukkan ya, maka nomor Anda yang tercetak nomor 1 gitu misal. Kemudian partisipan balapan 1 adalah 1, partisipan balapan 2 adalah 0. Masukkan nomor balapan, kalau off maka dia berhenti, begitu ya. Kemudian gimana caranya? Caranya adalah kita bisa seperti ini. Yang pertama supaya ini tidak terlalu panjang, ya. Ctrl X aja, di-cut aja, kemudian buat variabel. Di sini mungkin variabelnya itu adalah apa ya? Nomor balapan. Bukan. Balapan sama dengan Ctrl V. Begitu ya. Nah, saat nomor balapan tidak sama dengan op, artinya kita tidak menginput op. Nah, sekarang tolong nomor itu sama dengan random int dari 0 sampai 1. Dari cetak 0 atau 1. Nah, kalau ya, kalau nomor sama dengan 0, sorry, sama dengan 1, maka tolong partisipan balapan 1 ditambahkan 1 begitu. Karena apa? Ini kan awalnya 0 nih. Awalnya 0. Sekarang kalau dari angka ini nanti yang tercetak atau yang keambil angka 1, tolong plus 1. Selainnya else partisipan plus sama dengan 1. Sorry, partisipan balapan 2. Balapan 2 plus sama dengan 1. Nah, kalau 0, tolong masuk ke tim partisipan balapan 2. Kemudian supaya ini apa namanya? Tercetaknya seperti ini, partisipan balapan 1 adalah bla bla bla, maka kita harus menggunakan fungsi print ya. Atau supaya lebih logis dulu ya. Kita masukkan dulu nih apa namanya? Nomor balapan lagi supaya loopnya tidak terus-terusan berjalan. Input masukkan nomor balapan. Op itu berarti stop begitu. Kemudian untuk mencetak partisipan balapan 1 adalah caranya partisipan balapan 1 adalah titik 2, maka taruh variabel partisipan balapan 1. Kemudian partisipan, print partisipan balapan 2 adalah titik 2 partisipan balapan 2. Nah, setelah itu Kak coba jalankan. Nah, kita disuruh untuk memasukkan nomor balapan pakai kata iya. Masukkan nomor balapan.
pakai kata iya. Kenapa disuruh? Nah, begitu ya. Kenapa harus 2 kali ya? Begitu ya. Jadi kalau op di sini yang tertekan maka begini ya. Jadi coba kau ulang. Op. Op berhenti, masukkan nomor balapan. Misalnya ya. Masukkan nomor balapan ya. Ada yang salah nih. Sebentar. Berarti di sini harusnya ini yang terakhir. Coba taruh di akhir. Masukkan nomor balapan, yes. Masukkan nomor balapan, yes. Masukkan nomor balapan, yes. Oke, op. Oke, begitu ya. Caranya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang giliran kalian. Ayo, siapa yang mau share screen? Jangan takut, kita belajar bersama. Ayo, masa Kak aja nanti yang jago kalau Kak terus yang share screen. Gimana? Sajid? Ahmad? Rian? Mau share screen? Yusuf? Adika? Danish? Ayo, ayo, jangan takut. Gimana? Wah, Danish langsung ambil alih. Ayo Danish. Langsung. Oke. Ini nanti. Wah, ini udah mau yang kedua aja ya. Keren, keren Danis. Nah, ini tadi yang benar yang mana? 1 benar, Danis. 1 benar. Kemudian 4 benar. Keempat, nah 5 juga benar. Oke. Jalankan, jawab. Tara. Oke, mantap sekali. Ayo Danis. Kecepatan mengetik Danis. Kalau bisa mengalahkan Kak, berarti Kak harus belajar dari Danis. Wow. Enter. Danis. Enter. Nah, gitu. Ayo Danis. Yang lainnya juga jangan lupa ya. Print. Ayo Danis. Rusia R-nya gede, koma. Aku masih level level 3 maksudnya gimana? Adik Kak, kok Kak enggak ini? Oh, nomor 3. Oke. Nanti ya kita tunggu teman kita dulu ini. Partisipan Danis. Sip, sip, aman. Partisipan. Sip. Oke. Di atas 50 sudah mantap ya. Oke, sekarang ini gimana caranya Danis? Kita disuruh untuk memperbaiki kesalahan yang ada di sini. Yang pertama, baris pertama Danis. Apa yang perlu kita tambahkan? INT ya. Buk, eh, I RND D D INT begitu ya. Nah, jadi ini itu artinya random ya. Jadi kita nggak perlu nulis random lagi. Nah, begitu. Kemudian mana lagi Danis? Kira-kira ya, karena ada tuh di baris kelima ada tuh kan
variabel angka sekarang. Padahal kita belum membuat variabel itu. Jadi harus dibuat dulu tuh. Coba klik enter setelah baris keempat itu, Danis. Kak izin remote control ya. Nah, setelah di sini approve Kak. Boleh? Nah, di sini Danis. Setelah di sini klik enter. Enter. Nah, sekarang buat variabel namanya angka sekarang. Angka sekarang. It's underscore. Jangan lupa ya Danis ya. Karena variabel tuh nggak boleh ada spasi. Ya, itu. Jadi teman-teman yang lain harus bisa share screen semuanya ya. Supaya yang jago tidak hanya Kak. Ya, jadi teman-teman semua harus jago. Sekarang Danis ya. Kurang A setelah huruf K. Sekarang. Atau tekan enter juga bisa langsung ya. Tab, sorry maksud Kak, bukan enter. Tekan tab yang tadi. Sama dengan nah, pasang modul ren int-nya dan ren int atau kopas yang ini nih Danis nih. Copy paste aja di sini. Kopas sih coba. Yang ini Danis. Ctrl C gitu. Ah, itu tuh. Coba Ctrl V. Nah, mantap. Nah, double A itu. Kurangi A-nya 1 supaya mantap. Kemudian baris yang keempat dihapus aja, Danis. Karena baris yang keempat sudah kita taruh di baris kelima. Yang ini dihapus saja. Ya. Nah, itu dihapus saja. Mantap. Nah, sekarang udah bagus. Sekarang coba beralih ke if sama else-nya. If angka sekarang sama dengan nomor pemenang, yang kurang apa nih? Sama dengannya harus 2 ya. Jadi kalau hanya 1 berarti dia mengganti nilainya. Kalau 2 itu artinya kalau angka yang terambil itu adalah 1010, maka tolong print Anda menang makan malam di restoran. Kalau bukan atau else, semoga lain kali lebih beruntung. Nah, sekarang udah sempurna, silahkan di running, Danish. Nah, berapakah angka yang akan tercetak? Nah, ternyata 2657. Ya, jadi semoga lain kali lebih beruntung. Lagi, nah ternyata lagi. Ya, jadi peluang untuk mencetak angka 10-10-nya itu susah ya Danis ya. Makanya random int-nya itu apa namanya? Mungkin dia terlalu besar. Coba Danis ganti sekarang, coba. Dari angka 1000 sampai 1010 Danis. Coba di sini diganti Danis. Di bagian 3112 itu ganti pakai 1010. Pasti nanti ada kemungkinan akan menang gitu. 10-10, sorry. 10-10 bukan 1000. 1000 sampai 10-10. 1010 maksudnya. Itu udah, nah di situ ganti bukan 10-10. 10-10. 1010. 10. Nah gitu. Nah sekarang coba nih di run. Coba di run pasti jangan ada 1000. Nah itu. Pasti ada kemungkinan buat menang nanti. Terus. Nah, tuh kan menang tadi. Nah, itu. Anda menang makan malam di restoran. Ya, jadi tergantung tuh besar angkanya. Kalau dari 1000 ke 3000 kan banyak tuh. Jadi kecil untuk menang. Ayo lanjut Danis. Dicentang dulu, kemudian yang tadi dicentang dulu Danis. Centang dulu. Kemudian submit text for review. Ya, klik itu yang kuning.
Yang kuning, oke. Sekarang tingkat. Ada pertanyaan dulu dari yang tadi? Yusuf? Coba balik dulu, Danis. Adika, Rian, atau Ahmad? Ada pertanyaan dulu? Saya, Kak. Oh, gimana? Nomor 3 gimana? Nomor 3. Saya tadi tinggal. Oke, nomor berapa? Nomor berapa, Sajid? Ahmad. Ini Kak lupa panggilannya. Kak manggilnya Ahmad atau Sajid? Sajid aja, oke. Sajid, belajar untuk open mic ya. Jangan lewat chat. Karena di sini kita berkomunikasi gitu. Oke? Ayo, Danis, nomor 3, Danis. Coba Kak mau jelasin dulu nih. Tunjukkan nomor 3 dulu, Danis. Oh, nggak ada mic. Oh, berarti belum ini ya. Boleh, Danis? Nomor 3, Danis. Halo, Danis? Ke nomor 3 boleh, Dan? Oke. Kak jelasin bentar ya. Baru kita lanjut nih, teman kita ada yang bertanya nih ternyata. Jadi, yang pertama untuk soalnya kan begini ya. Soalnya kita disuruh untuk perbaiki masalah dalam program. Ya. Kemudian ini soal rinciannya. Go ahead mengadakan lotre untuk merayakan ulang tahun channel. Benarkan program yang membuat nomor tiket acak dan mencetak hasilnya. Jika nomor tiket sama dengan 110, maka cetak Anda menang. Makan malam di restoran. Selain itu maksudnya adalah kalau tidak 110, tolong cetak semoga lain kali lebih beruntung. Nah sekarang output dari codingannya akan seperti ini nih. Nomor tiket loterinya berapa yang tercetak, yang terpilih. Kemudian kalau bukan 110 ya berarti disuruh semoga lain kali lebih beruntung. Nah sekarang yang dilakukan Danish pertama adalah mengimport modul random EINT-nya dari modul random. Jadi from random, di mana random ini adalah modul paling umumnya, import salah satu modul yang akan kita pakai, yaitu RAND-INT. Oke? Nah, kemudian nomor yang menang itu kita tahu bahwa nomor yang menang itu 110. Ya, ya. Jadi bisa kita bilang nomor tujuan atau nomor menang 110, bebas ya. Nah, sekarang di sini poinnya. Angka sekarang atau angka yang coba diganti deh, Danis. Pakai angka terpilih aja deh. Jangan angka sekarang, mungkin agak membingungkan ya. Coba di sini, Danis. Angka terpilih sekarangnya diganti katanya menjadi terpilih. Yang ini nih, yang ini. Nah, angka terpilih. Angka terpilih. Nah, gitu ya, terpilih. Mantap. Kemudian di sini misalnya sampai 110. Oh, jangan sampai 1001, terlalu kecil. 110. 1010, sorry. Nah, udah. Udah. Nah, kemudian ini angka yang terpilih itu kita menggunakan modul random yang sudah kita pakai. Yaitu kita mau mengacak suatu nomor dari 1000 sampai 1010. Artinya kan dari 1000 sampai 1010 ada berapa angka tuh? 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Ya, ada 11 angka yang akan kita acak. Nah, kemudian kita disuruh print nomor tiket lotre. Artinya di sini berarti ganti ya Danis ya, jadinya angka terpilih. 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 Nah, kemudian di sini juga diganti dan menjadi angka terpilih. Iya, betul sekali. Nah, jadi gitu ya. Jadi saat angka terpilih ini nanti kita print, dia akan memunculkan nih, oh nomor berapa ya yang terpilih, atau nomor tiket loterinya adalah angka terpilih. Nah, kalau angka terpilih itu 1010, maka tolong yang dicetak tuh Anda menang makan malam di restoran. Nah, kalau bukan 1010, maka tolong cetak semoga lain kali lebih beruntung. Nah, sekarang coba Dan dicetak Dan berapa angka yang akan terpilih? Coba dijalankan. Nah, langsung tuh 1010. Jadi pernyataannya bilang
Anda menang makan malam di restoran. Gimana, Sajid? Paham? Gimana? Paham. Oke, sekarang nomor 4, Danish. Kita lihat nomor 4. Jangan takut share screen ya besok-besok. Karena kalau kalian share screen itu seru banget ya. Nah, sekarang kita udah dipanggilkan from random import ren int. Partisipan balapan 1 sama dengan 0, partisipan balapan 2 sama dengan 0. Nah, sekarang Danis boleh membuat di baris kelima aja, Danis. Di baris kelima, apa variabel yang harus Danis buat? Maunya apa, Danis? Nama variabelnya apa maunya? Bebas. Ya, apa mau namanya? Nomorku mungkin? Nomorku. Nomorku saja. Nomorku sama dengan nomorku atau nomor nggak apa-apa sama dengan jangan ada spasi ya Danis ya. Kita pakai satu kata aja. Nah, atau begitu juga boleh. Sama dengan sekarang ini di-cut pakai Ctrl X sampai sini Danis. Nah, Ctrl X. Ayo Ctrl X. Pastenya di situ. Nah, ini dihapus sekarang. Ini dihapus. Ganti pakai nomorku. Nomorku. Nah, jadi ini ya, while itu artinya tolong, ini artinya while nomorku tidak sama dengan op, artinya nanti misalnya Danis memasukkan di nomorku ini kan menggunakan fungsi input, dan Danis memasukkan op, maka ini berhenti langsung, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi selain op, misalnya Danis memasukkan suatu angka, ya angka berapa atau ya gitu ya, kata ya, maka dia berjalan. Nah, sekarang di bawah ini, klik enter Danis. Apa? Suatu variabel kita buat lagi namanya misalnya variabel apa Danis? Nah, variabelnya apa ya? Namanya lagi. Kelompok mungkin ya, kelompok sama dengan nah, barulah kita memasang fungsi random integernya. Ren int. Ayo Danish. Ren int kurang D, rand int. Nah, sekarang kelompoknya ini hanya ada 2, yaitu berarti mau nomor ya bisa ya, bisa 1 sampai 2 atau 0 sampai 1. Bebas, Danis mau nomor berapa sampai berapa Danis? Dalam kurung. Nah, ayo Danis, mau nomor berapa? 1 sampai 2 atau 0 sampai 1? Nggak usah ada tanda petik. Nggak usah ada tanda petik, langsung. Oh, jangan terlalu gede. Ya, jangan terlalu besar. Tapi karena partisipan balapannya kan balapan 1, balapan 2 gitu. Jadi 1 atau 2 atau enggak 0,1 gitu. 1,2 atau 0,1. Jangan -1 juga. Ya. Gimana? Pakai 1,2 aja Danis. Ayo. 2. Nah, ini artinya dia akan milih nanti mengacak nomor 1 sampai 2 gitu. Nah, kemudian enter Danis. Nah, sekarang kita pakai buat logikanya. If kelompok sama dengan 1 titik 2. Titik 2 enter. Enggak ada duanya ya, tapi enter. Titik 2 enter.
enter. Nah, partisipan balapan 1 yang ini nih. Partisipan balapan, ups, salah, sorry. Par, ups, par, PA. Nah, oke. Di sini tulis Danis, partisipan balapan 1 plus, ups, balapan 1. Nah, itu di tab aja langsung kalau mau cepat Danis. Sama dengan, plus sama dengan, plus dulu, plus sama dengan 1. Else sejajar sama if. Else titik 2 enter partisipan balapan 2 plus sama dengan 1. Plus sama dengan 1. Nah, sekarang Kak jelasin dulu ya sebelum kita lanjut. Jadi ini maksudnya apa? Nanti program ini yang pertama meminta untuk memasukkan ya inputnya ya. Jadi masukkan nomor balapan gitu ya. Dan misalnya nanti sesuai contohnya di sini, contohnya itu kan dia memasukkan kata ya. Jadi di sini nih. Afrob Danis. Afrob Kak, boleh? Afrob Kak. Oke. Di sini nanti akan diminta misalnya Danis nanti memasukkan suatu kata ya gitu. Maka akan diacak ya di dalam variabel kelompok ini akan diacak bahwa nah oke. Di variabel kelompok ini akan diacak pilih nomor antara 1 sampai 2. Kalau yang terpilih nomor 1, tolong partisipan balapan 1 ini tambah 1 gitu. Artinya partisipan 1 sekarang banyaknya 1 orang. Kalau 2 itu betul 0, taruh 0 aja. Nah, kalau yang terpilih adalah angka 2, tolong partisipan balapan 2 plus 1. Begitu ya. Di sini taruh 0, Danis. Nah, oke, mantap. Nah, sekarang setelah ini klik enter, Danis. Enter. Enter. Kemudian sejajarkan sama else-nya. Nah, print atau jangan print deh. Nomorku yang di atas tuh Danis. Kalau mau copy paste aja yang ini Danis. Nah, nomorku taruh di sini. Nah, gitu. Coba. Copy yang di atas tuh kemudian taruh sejajar sama else itu. Oops. Sejajar sama else. Oke. Sekarang enter lagi di kita masuk ke baris 13. Print. Apa kata soalnya tuh Danis? Printnya apa tuh? Coba lihat soalnya. Ini ya soalnya dia menyuruh coba Dan. Nah itu tuh partisipan balapan 1 adalah titik 2. Berarti tulis tuh Dan. Di sini tanda petik partisipan balapan 1. P-nya besar jangan lupa. Partisipan balapan 1 adalah titik 2. Partisipan balapan 1 adalah balapan spasi. Balapan spasi 1
adalah titik dua. Nah, setelah tanda petik, koma. Setelah tanda petik, koma, 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 dan koma, tulis partisipan balapan satu. Variabel itu ya, partisipan balapan satu. Partisipan balapan satu. H underscore, jangan lupa. Partisipan underscore balapan satu. Bukan skor, partisipan balapan satu. Satu. Nah, mantap. Sekarang itu di copy aja, Danis, untuk partisipan balapan 2-nya. Kata-katanya sama ya, copy aja yang itu. Nah, taruh di baris ke-14. Itu dihapus aja ya, yang hijau itu. Nah, angka 1 ganti menjadi angka 2 ya. Ups, harus sejajar. Jangan lupa harus sejajar. Nah, kemudian sejajarkan. Ups. Ups. Oke, sekarang coba di run, Danish. Coba di run. Nah, sekarang masukkan nomor balapan. Misalnya ya deh. Itu katanya nomor memang. Ya. Nah, enter. Kita disuruh memasukkan lagi. Ya lagi, enter lagi. No. Kita nggak memprogram untuk kata yang lain ya. Jadi ya aja semuanya. Nah, begitu. Nah, misalnya off dan. Misalnya nanti Danis memasukkan off. Ya, programnya bakal berhenti. Ya. Nah, begitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ayo, sekarang disubmit. Oke, kalau sudah, sekarang saatnya kita beristirahat selama 5 menit. Oke, jadi nanti di jam 17.10 kita mulai lagi. Oke, silakan boleh minum Danis. Atau Danis mau tetap mengerjakan juga tidak apa-apa. Kak, break dulu ya ininya, rekamannya. Atau nggak apa-apa deh, tetap lanjut. Danis mau lanjut atau mau minum, makan snacknya dulu? Nah, coba Dan ke program keempat Dan. Aduh, kasihan Dan. Dan program keempat Dan. Coba lihat. Nah, itu tuh. Ya. Kak, izin. Oh, silakan Yusuf. Makan juga boleh. Ya. Kak juga udah punya makanan nih. Makanya Kak. Nah, tuh kasihan Dan. Nggak punya makanan dia. Aduh, mau loh, mau buang air. Oh ya udah silakan. Boleh, boleh. Silakan biarin aja codingannya di sini gitu. Mungkin Sajid, Rian, Adika, sama Yusuf mau melihat codingannya. Kalau bertanya open mic ya, atau Kak lihat chat deh.
Oh iya, bedanya apa tadi? Ini ya, bedanya INT input sama input itu apa Kak? Ya, kalau INT input itu kita, misalnya kalau nanti inputnya berupa angka, kita mengubah angkanya itu menjadi tipenya itu integer atau bilangan bulat. Bagus ya pertanyaannya. Kalau input itu dia tipenya itu str atau huruf. Jadi misalnya begini ya. Jadi misalnya coba Danis, tulis Danis. Jadi misalnya gitu, angka sama dengan int input, int input, sorry, ada tanda kurung ya. Int dalam kurung input, input, input. Oke, dalam kurung juga tanda petik masukkan angka gitu. Masukkan angka titik dua. Oke, titik dua. Oke, kemudian yang di bawahnya pakai variabel yang lain. Huruf misalnya. Huruf sama dengan int input sama ya. Sama juga di copy aja, copy aja. Input masukkan angka. Nggak ada int-nya ya, harusnya yang huruf ini. Oke, nggak apa-apa. Coba Danis. Masukkan angka. Tanda petik ya. Oke, di blok. Oh ya, Kak belum ajar ya cara menggunakan tanda petik supaya cepat. Titik dua di akhir tuh, Danis. Sebelum tanda petiknya titik dua ya. Ya, kenapa Yusuf? Tanda petik titik dua. Danis, Danis kemana ini? Oh, jangan. Di sebelum tanda petiknya itu coba taruh titik dua. Oh, nggak ada ya. Bedanya petik satu sama titik dua itu nggak ada. Jadi bebas. Yusuf mau pakai petik satu, petik dua, bebas. Ya. Nanti bedanya ketika nantilah Kak tunjukkan bedanya. Cuman untuk saat ini nggak ada bedanya. Nah, coba sekarang Danis dibuat baris ketiga sama keempat. Enter, print, print, eh, print dalam kurung type, T Y P E, bukan type, T Y T Y T Y. Nah, dalam kurung lagi angka. Nah, sekarang untuk yang kedua print type huruf gitu ya. Itu di copy paste aja. Copy kemudian paste, angkanya ganti huruf. Ini kita lihat perbedaan int input sama input saja. Control V, Control V lagi. Angkanya ganti huruf. Angka yang di bawah. Iya, ganti menjadi huruf. Kemudian satu lagi, nggak usah ada int dan yang di hurufnya itu. Dan hapus aja itu yang int yang ada. Nah, itu. Hapus aja sama tanda kurungnya ya dihapus.
Nah, itu di belakang juga yang merah tuh ada tandanya. Oh, itu kelebihan tuh paling belakang. Nah, sekarang coba dijalankan. Misalnya Danis memasukkan angka berapa? Oh, jangan, jangan dicentang. Ini nggak salah. Ini bukan jawabannya ya. Kita mau melihat aja. Nah, misalnya memasukkan angka berapa, Danis? 7. Oh, CR7 ya. Kemudian masukkan angka 1. Nah, sekarang enter. Nah, itu ya. Jadi, untuk yang pertama itu ketika menggunakan int input, dia tipenya itu integer. Ya saja itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu kan dia menggunakan input doang tanpa integer, dia tipenya itu adalah string atau str. Begitu, ya. Paham, Sajid? Gimana? Kasihan Sajid nggak bisa apa open mic ya, padahal seru open. Oke. Nah, sekarang Danis giliran Kak yang share screen. Kita habisin dulu materinya, kemudian kita jawab soal semuanya. Oke? Ayo, Dan. Nanti Kak bantu jawab. Sekarang Kak mau selesaikan dulu materi kita untuk hari ini. Boleh, Kak, yang share screen? Danis? Ayo, Dan. Kak dulu yang share screen. Nanti Kak bantu jawab nomor 5 juga. Oke. Sekarang kita lanjut ke materinya. Setelah ini selesai, kita jawab soalnya bareng-bareng. Mari kita lanjut ke modul waktu atau modul time. Ya. Jadi, go ahead yang sudah meminta tolong di awal, berterima kasih kepada kita, yaitu Danish, Yusuf, kemudian Adika, Rian, sama Sajid, yang sudah mengotomatiskan proses pengacakannya. Manajer mereka telah memberikan kita tugas menarik yang lain nih, bahkan tidak bisa dipecahkan oleh spesialis dari perusahaan saingan. Nah, ini menarik nih tugasnya sekarang. Jadi kita disuruh untuk menulis program stopwatch untuk menghitung lama balapan renang gaya bebas dalam detik. Kemudian pada awalnya program meminta untuk memasukkan angka 1 untuk memulai hitungan. Kemudian memasukkan angka 0 untuk menghentikan stopwatch. Outputnya bagaimana? Outputnya nanti akan terlihat seperti ini ya. Jadi 1 itu start, memulai, kemudian kita masukkan 1, kemudian stop, nanti terhitung waktunya, berapa detik, begitu. Ya, kita istilahnya membuat stopwatch tapi versi pemrograman, begitu. Dalam hal ini kita belum menggunakan suatu modul yang ya kita belum kenal juga ya, namanya adalah modul waktu. Apa itu modul waktu? Modul time itu mengandung alat-alat untuk bekerja dengan hal yang berhubungan dengan waktu atau time ya. Nah, sekarang bentuk fungsinya ada yang pertama, time tanda kurung. Ini artinya atau tujuannya gimana? Ini mengembalikan banyaknya detik setelah mulainya zaman. Mulainya zaman itu maksudnya nah ini nih, sistem Unix itu dari 1 Januari 1997 sampai 2024 sekarang. Berapa detik begitu. Kemudian sleep dalam kurung detik ini artinya maksudnya nanti di sini angka ya, misalnya sleep 7 menghentikan program untuk banyaknya detik yang ditentukan. Artinya nanti programnya berhenti sebanyak berapa detik kita ingin dia berhenti. Kalau 7 ya 7 detik gitu. Kemudian round, angka koma digit ini akan membulatkan angkanya yang terutama desimal. Nanti misalnya Rian memasukkan angka 1,574. Nah, dia akan membulatkan menjadi ya berapa digit yang kita inginkan gitu ya. Kalau 3 digit berarti nanti di belakang koma itu ada 3. Ya ini udah cukup. Kalau 2 berarti 4-nya nggak ikut. Kalau 1 berarti ini enggak 1,5. Begitu. Ya. Tapi round itu bukan fungsi dari time ya, tapi ini dari numpy ya.
tapi bisa kita gunakan bersama. Nah, kemudian gimana contoh penggunaannya? Sekarang contoh penggunaannya seperti ini ya. Jadi, yang pertama modul time tadi, from time, import semua jenis modul yang ada di modul time. Kemudian kita buat variabel start, time, kemudian saat di print, nah ini jumlah detik hingga tahun tanggal berapa ini? Tanggal 25 Oktober 2024. Segini jumlahnya nih. Berapa ini? Coba kita hitung ya. Iya, sekitar 1.601.619.244,56 ya. Jadi segitu, 1 miliar detik sudah. Kemudian sleep pipe, ini artinya menghentikan program selama 5 detik. Kemudian akhir, time, kita round. Start, start min start, di mana nanti angka di belakang komanya ada 2. Ya. Jadi round dari start, startnya itu yang ini, sampai min start, hitung lamanya program berjalan dan membulatkan kedua. Ya, seperti yang tadi ya, dia dibulatkan nanti. Dan outputnya 6,31. Begitu ya. Sekarang kita mempunyai tugas tulis program stopwatch untuk menghentikan lama balapan renang gaya bebas dalam detik. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Yang pertama, import time-nya itu sendiri. From time, import time. Buat variabel yang mana untuk tampilannya seperti ini. Berarti dalam tanda petiknya itu 1 sampai start, 0 sampai stop gitu. Saat stopwatch-nya bukan 0, kalau dia 1, tolong start waktunya. Ya. Selainnya tindakan tidak, artinya kalau kita memasukkan selain 0 atau 1, maka dia akan memprint ini. Kemudian stopwatch kembali lagi meminta inputan. Kemudian akhir itu juga time. Nah, nanti totalnya dia akan mengurangi akhir dikurangi start. Atau time yang akhir dikurangi time yang awal. Kemudian total waktunya dia membulatkannya menjadi 2 angka di belakang koma. Dan ternyata yang terprint 2,7 detik. Begitu. Ya. Ada pertanyaan? Yusuf, Rian, Adika, Sajid, Danis? Gak ada, Kak. Nggak ada. Sekarang di catur cepat atau rapid chess ya, pemain diberikan 30 menit untuk membuat keputusan semua gerakan mereka. Program harus yang pertama mengundang pemain untuk membuat gerakan. Ya, gerakannya itu nanti apa namanya? Baris dan kolom gitu ya. Ini baris, ini kolom. Tahu kan papan catur ya? Jadi barisnya itu ada sebanyak berapa ya? Ada nggak tahu Kak juga ya. Tapi kalau banyaknya kolom ini nanti ada A, B, sampai H gitu ya. 8 kolom. Begitu ya. Nah, setelah menerima gerakan, cetak waktu yang tersisa, kemudian jika 30 menit sudah terlewati, pemain masukkan off keluar. Jadi nanti outputnya kurang lebih akan seperti ini ya. Gerakan Anda E2 sampai E3. Waktu tersisa sekian menit. Jadi otomatis waktunya begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Gimana ngodingnya? Ngodingnya seperti ini. Jadi sisa waktu sama dengan 30, gerakannya itu ya 0 gitu. Bukan 0, string. Nanti tergantung di sini berarti ABC sampai H gitu. Awal sama dengan time, kemudian saat sisa lebih dari 0 artinya masih ada waktu dan gerakan tidak sama dengan off, tolong gerakannya itu diminta input lagi, input gerakan Anda. Ya. Kemudian akhir time sisa 30 dikurangi akhir dikurangi awal per 60. Kenapa dibagi 60? Karena ini dalam menit, ya. Kita tahu bahwa modul time itu dalam detik. Jadi perlu dibagi dengan 60. Kemudian waktu tersisa integer kita jadikan dia bilangan bulat supaya nggak ada koma-komanya, kemudian menit dari 30. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita membuat program untuk menampilkan waktu bukan dalam menit, tapi dalam detik? Caranya adalah, ya tidak usah membaginya dengan 60. Kemudian ini harus dikalikan 60, karena 30 itu adalah 30 menit ya di sini. Begitu. Kemudian menurut regulasi baru, waktu untuk berpikir ditambahkan dari 30 menit menjadi 1 jam. Gimana program akan berubah?
Ya ini tinggal diubah ya. Yang 30 menit ini menjadi 1 jam. Begitu. Dan untuk praktik langsung saja kita kerjakan soalnya. Oke. Sebentar ya. Mana dia? Mana ya dia? Soal yang Bentar ya. Loh, mana dia soal catur itu? Oke, ini soal caturnya. Bentar. Ke refresh dulu, oke. Kak share screen ya. Ini di soal bintang kedua, bintang terakhir. Ya, jadi soalnya itu adalah ini. Spesialis hiburan Go Ahead telah membuat jenis catur yang baru. Catur gila namanya ya. Kemudian permainan membutuhkan program yang mencetak kotak acak dari papan catur. Pemain yang buahnya berada di dalam kotak boleh membuat gerakan. Papan catur dinamakan menggunakan huruf A sampai H dan angkanya 1 sampai 8. Contohnya, oke. Tugas tidak memberikan analisis dari gerakan catur karena hal ini tugas akan ya artinya enggak. Kuda itu L, kemudian apa namanya benteng itu lurus, kita tidak melakukannya sebenarnya. Gimana cara membuatnya? Secara sederhana caranya adalah yang pertama, from random import ren int gitu ya. Ren int gitu ya. Kemudian gimana lagi caranya? Caranya adalah gerakan. Misalnya gerakannya tadi dari A sampai H, berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu ya. Kemudian kita jangan gerakan deh, tapi barisnya lah ini ya, baris. Kemudian gerakannya barulah kita memanfaatkan baris tolong. Nah, di sini ren int dari 0 sampai 7. Loh, kok enggak dari 1 sampai 8, Kak? Karena perhitungan dalam string indeksnya itu ingat dia mulainya dari 0 ya. Jadi ini 0 gitu ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini sebanyak 8. Kalau kita mau mencetak dari 1 sampai 8, oh mudah saja ya. Klik aja yang di sini menjadi tanda ini ya, begitu. Ya, jadi di sini ren int 1 sampai 8 gitu. Artinya di sini nolnya ini nanti terlewati karena ini. Kemudian itu gerakannya atau ya gerakannya, kemudian kolomnya ada 8 pakai ren int 1 sampai 8. Begitu ya. Kemudian sekarang kita disuruh untuk nanti cetakannya pindahkan bidak di kotak A7. Ya langsung saja nih ya. Print ya. Pindahkan bidak bidak di kotak. Nah, sekarang kotaknya ini koma kita buat variabel baru dulu lah supaya gerakan gerakan permainan sama dengan karena di sini yang pertama adalah huruf kemudian angka, maka ya udah gerakan ditambah karena kolom ini adalah ren int artinya dia tipenya angka, berarti sedangkan gerakan ini tipenya string, berarti kalau dijumlahkan dia nggak bakal bisa. Jadi harus diubah dulu kolom itu menjadi string. Begitu ya. Kemudian di sini taruh saja gerakan permainan. Begitu. Saat dicetak tara, nah lagi tara, lagi tara, 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 nah begitu ya. Oke, oke, oke. Sekarang kita lanjut ke nomor bagian 2. Kak dulu yang share screen, baru nanti kalian mengikuti ya. Kak di kesini dulu nih. Oke, sekarang kita ke nomor 1. Iya, jadi ya isi yang kosong dengan kata dan perintah yang cocok. Sebuah bla 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 adalah file dalam dengan program Python A. Sebuah modul ya, mudah sekali nih.
terdapat banyak modul yang sudah berada di standar library. Sebagai contohnya modul apa dan apa gitu. Ya, modul yang kita pelajari yaitu modul random sama modul time. Begitu ya. Fungsi bisa sangat berguna. Titik-titik adalah fungsi yang mengembalikan suatu bilangan bulat. Keren INT. Begitu ya. Kemudian titik-titik adalah fungsi yang mengembalikan waktu. Oh, ini time. Begitu. Kita coba answer. Wow. Seperti itu ya. Kemudian ini from time. Oops, time import time start equals to time, which is time is our module, and then stop is input. Masukkan apa saja. Tanda petik, kemudian akhir sama dengan time. Oops, ini kemudian kita print akhir minus start, koma, detik telah terlewati. Oke. Tara, 212 ya. Oke, selanjutnya ini gimana caranya? Caranya adalah kita disuruh untuk memperbaiki masalah dalam program, ya. Jadi yang pertama, from time import time atau import semua random yang ada dalam time. Sisa sama dengan 30, awal sama dengan kita pasang modul time itu sendiri. Kemudian gerakannya, gerakan Anda off sampai menyerah. Selama sisa lebih dari 0, artinya ini selama lebih dari 0 dan gerakannya sama, tidak, harusnya ini tidak sama ya. Tidak sama dengan 0, tidak sama dengan off, maka gunakan hal seperti ini. Input gerakan, akhir sama dengan time, sisa sama 30, min awal, kemudian ini int menit dari. Kalau kita print gerakan Anda, apa gerakan saya? Misalnya gerakannya adalah apa ya? Misalnya 1A, sorry, A1, kemudian B1, C1, kemudian off. Wah, tersisa 11 menit ya dari apa namanya? Ini. Dari ini harusnya karena ini dalam menit, ini harusnya dibagi 60. Begitu, ya. Gerakan Anda misalnya A1, B1, C1 gitu ya. Nah, tersisa ini. Begitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Yusuf? Wah, ini udah 31 ya? Astagfirullah. Danis, ada pertanyaan? Yusuf, Andika, Rian, Tajid? Nomor 1. Yang mana? Oh, yang tadi ya? Oke, Kak. Share screen bentar ya. Kita bahas dulu. Kemudian nanti jawabannya Kak insya Allah akan bagikan ya. Tapi Kak belum sempat menulis kunci jawabannya nih. Kak mohon maaf sekali ya. Ini kita off-kan dulu. Oke. Sekarang ini maksudnya ya. Jadi isi yang kosong dengan kata dan perintah yang cocok. Yang pertama, sebuah titik-titik adalah file dengan program di Python. Nah, ini adalah sebuah modul ya. Gitu. Kemudian terdapat banyak modul yang sudah berada di standar library. Betul. Sebagai contoh modul apa? Modul random dan modul time ya. Karena ini yang kita pelajari ya. Nah, kemudian fungsi bisa sangat berguna. Titik-titik adalah fungsi yang mengembalikan suatu bilangan bulat. Nah, ini kuncinya nih. Mengembalikan bilangan bulat dari jangkauan. Harusnya ada kata ajaknya nih ya. Jadi nggak apa-apa. Itu modul apa? INT. Itu ya. Kemudian ini titik-titik adalah fungsi yang mengembalikan waktu. Nah, ini ciri khasnya. Oh, ini mudah sekali ya. Time. Oke. Itu ya. Danish. Aman? Kalau kita klik answer, langsung mantap sekali memang ya. Begitu ya. Aman, Danish? Gimana? Ada lagi? Yusuf, Zuhair, Rian, Adika. Jam kita ini sudah berakhir ya sebenarnya. Tapi kalau kalian penasaran mungkin ya, Kak, gimana ini dan itunya. Gimana? Ada lagi? Danish? Gak ada. Oke.
Kalau gitu boleh open kamera sekali lagi kita foto dulu. Ini Kak mau ya sebagai laporan ya. Ayo Rian. Kenapa malu Rian? Ayo Danish, Adika, Yusuf, Zajid, Tabut. Wah, Rian ganteng ya Rian ya. Apa Mantap kakak Rian. juga ganteng. Mantap Rian, mantap. Yoi, Semoga yoi. kursus bahasa Rian lancar lah ya. Bahasa Inggris itu penting ya. Ya, Kamera terima saya kasih nggak Kak. ada. Oh, nggak ada kamera. Sajid, Yusuf, komput. Nggak apa-apa ya. Ini nih, Kak juga. Di belakang Kak ini, Kak ini ya. Ah, Kak di kampus nih. Jadi di belakangnya agak ya gitulah ya. Ayo Danis, Adika, mana nih? Ya, kakak di IPB. Kakak di kampus IPB. Ah, ini Danis, Danis. Oke, nanti di modul selanjutnya itu kita bakal belajar seru-seruan ya. Jadi modul turtle ya, modul gamenya. Seru di sana nanti. Tapi kita belajar dasarnya dulu karena untuk membuat gamenya kita perlu mempelajari logika-logikanya dulu ya. Gitu ya, Yan ya. Danis, Yusuf. Ayo, Adika, gimana Adika? Pasang gayanya ya. Sajid nggak bisa. Adika, open cam. Iya, open cam aja ya. Oke. Sekarang pasang gaya, bebas gayanya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Senyum ya, senyum ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dan nanti jawabannya Kak langsung forward ya sebenarnya pengennya gitu. Karena Kak menulisnya jawaban dari modul 1 pertemuan 1 sampai modul pertemuan terakhir kita begitu. Ya. Oke. Terima kasih sudah hadir di kelas dan semoga kalian menjadi developer handal. Oke? Bye bye. Terima kasih Kak. Sama-sama.